Hai, aku Aufa dan selamat datang di Poas Podcast Aufa Syahrizal. Baik, untuk episode yang ke-8 ini aku kedatangan salah satu admin media partner dari Indragiri Hilir, yaitu Insta Inhale. Bagi yang kepo adminnya dari background pendidikan apa, kepada adminnya dipersilahkan. Halo, selamat siang, sore, malam, pagi kawan-kawan. Saya admin Insta Inhale. Jadi saya itu manusia. Di balik Insta Inhale itu ada seorang admin, itu saya. Jadi yang menjalankan akun Instagram itu ya saya sendiri. Kadang kalau nggak sempat ya ada timnya juga sih. Kemudian itu kalau latar belakangnya itu masih anak muda, mahasiswa yang hobinya main Instagram gitu. Kadang kalau TikTok main juga sih. Oke. Player TikToknya. Oke, itu intronya. Baik, kali ini kami mau ngebahas tentang seberapa pentingnya media partner bagi lingkungan sekitar dan bagaimana mengedukasi milenial untuk memberikan konten yang baik. Sebelum menuju ke topik utama, jelas para netizen bertanya-tanya, bagaimana sih sejarah tentang Insta Inhale? Boleh diceritain nggak Bang Mimin? Sejarahnya itu 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang ini sudah masuk di semester 5. Jadi saya biasanya kalau di Insta itu nyebutnya pakai semester sih. Dan biasa kalau apresiasinya itu pakai tahun. Jadi ini 2 tahun dah masuk semester 5 gitu. Jadi awal mulanya itu di tahun 2018 tanggal 1 Januari. Itu karena iseng-iseng aja buatnya gitu. Iseng-iseng pengen aja kemarin itu karena bingung cari informasi yang ada di Inhale itu di mana gitu. Misalnya besok itu hari Minggu ada event apa, mau pergi ke pasar enaknya makan apa gitu. Kemudian kalau saya pengen ke daerah, yang rekomendasi paling bagus itu makannya di mana, nongkrongnya di mana gitu. Jadi karena keluhan dari saya itu ya lebih baik saya buat akun sendiri gitu. Akun itu bingung juga sih namanya itu bingung apa ya nama yang bagus ya gitu. Inhale apa gitu. Karena kita mulainya tuh di Instagram, jadi saya itu pengennya memperkenalkan Indragiri Hilir itu melalui platform Instagram, makanya Insta Inhale namanya gitu. Dan juga karena keluhan saya tadi, Insta Inhale itu akan saya buatnya nantinya di awal itu seperti kuliner rekomendasi, event yang akan datang di Inhale, sejarahnya tentang Inhale, pokoknya tentang Indragiri Hilir lah gitu. Itu sih yang sejarahnya gitu. Kalau filosofi dari logo Instagramnya nih gimana, Min? Kalau sekarang filosofi kan karena lagi corona ya, kita lagi bahas ini lagi. Tapi sekarang katanya lagi pas mau menuju apa ya, new normal ya. Jadi logo kita ini masih warna hijau, tapi yang aslinya itu logo kita warna biru langit. Nah, aku masih bingung filosofi logonya ini. Jadi logonya ini sebenarnya itu huruf I yang saya buat rotasi ke berapa nih? 30 derajat ya. Iya, kayaknya 30 derajat loh, atau 60 derajat. Yang saya rotasi, dan di tengahnya itu ada pucuk rebung. Pucuk rebung itu identitas dari Melayu gitu. Jadi huruf I itu digabungkan, ada pucuk rebung, di rotasi jadi miring gitu. Udah itu. Pucuk rebung. Ya. Biasa kalau PNS dia padi gitu ya. Ya, padi gitu. Anggap aja seperti itu.
Next question. Adakah struktur organisasi di Insta and Heal? Kalau ada, struktur organisasi apa aja? Untuk struktur organisasi sih sepertinya belum ada ya. Tapi kita punya timnya itu tidak terstruktur gitu. Cuman dia punya ada jobnya tersendiri. Misalnya di bagian situ ada tim bagian kreatif, konten kreatornya, kemudian ada admin Instagram, ada admin WhatsApp, dan lain-lain. Ada freelance-nya juga sih. Jadi kalau di situ kecuali misal event, kalau butuhnya 3 orang turun ya 3-3-nya kita merekap turun semua jadi satu job desk gitu. Jadi kalau strukturnya itu ya gitu, ada content creator, admin WA, admin Instagram. Makanya kalau teman-teman ada yang DM terus WhatsApp-nya tuh agak slow respon itu karena kita punya kerjaannya masing-masing ya. Jadi kalau WhatsApp-nya slow respon ya karena itu admin satu lagi, kalau Instagram-nya slow respon juga karena itu admin satu lagi gitu. Keseluruhan anggotanya berapa tuh, Min? Anggota tetap ada 3. 3 ya. Iya. Merangkap berarti. Ya, merangkap. Kalau fokus tujuan Insta and Heal apa sih? Ya fokusnya itu tadi sih. Kita pengen menjadi akun sosial media itu ibaratkan sebagai tour guide. Saya selalu membayangkan kalau Insta ini yang bacanya itu adalah turis gitu, yang melihat konten-konten kita itu adalah orang turis gitu. Jadi misalnya dia dari Pekanbaru atau dari Jawa atau dari luar negeri, dia bingung mau cari rekomendasi yang ada di Inhil itu apa aja, wisatanya apa, makanan yang enak di mana, event yang ada di sana apa. Jadi tujuan kita itu memberikan informasi ke orang-orang luar yang belum tahu tentang Inhil untuk diketahui. Tapi kita juga menyajikan informasi itu kepada masyarakat Inhil, misalnya peristiwa yang terjadi atau kegiatan-kegiatan yang ada di Inhil saat ini gitu. Biasanya lebih banyak anak-anak yang merantau kangen dengan Inhil. Jadi saya buat Instagram itu tujuannya agar orang-orang yang di luar Inhil itu dapat melepas rindunya lah gitu. Wah, sangat keren sekali fokusnya. Dan bagaimana sih cara Mimin memfilter semua info yang masuk tentang Indragiri Hilir, baik dari followersnya atau dari yang tag random aja gitu? Oh ya, cara filter informasinya itu pasti kita memang selektif dalam memberikan informasi lah ya. Karena ada konten yang layak untuk dikonsumsi followers, ada juga konten yang tidak dapat dikonsumsi gitu. Jadi yang kita seleksi itu kira-kira ini konten dapat berguna nggak, kira-kira dapat bermanfaat nggak untuk followers gitu ya, karena tanggung jawab seorang admin ini besar gitu. Saya kalau pengen posting itu biasanya yang saya lihat kira-kira pesan apa sih yang ada di dalam konten tersebut gitu. Apakah di konten tersebut dapat menghibur followers, apakah itu dapat mengedukasi, apakah itu dapat informatif gitu. Jadi misalnya kalau kamu buat video Instagram nih tujuannya menghibur, ya kita bisa aja support. Tapi kalau itu layak untuk diposting gitu, karena kita selera orang kan beda-beda. Jadi kadang konten creator itu bagus menurut dia, belum tentu bagus menurut followers gitu. Jadi itulah yang saya seleksi gitu. Kadang saya mikir ini kira-kira konten ini dapat dikonsumsi gak ya, terhibur gak ya gitu. Biasanya gitu sih. Agak selektif.
Berarti admin sendiri berperan menjadi juri dari video atau konten yang ingin dipost dari Insta Inhale sendiri. Ya, jadi sebelum kontennya itu diposting, admin sudah menilai ini konten nilainya segini gitu sebelum. Walaupun kadang setelah kita share ini, walaupun kadang saya menilai konten ini bagus untuk di-share dan ternyata di followers gitu kurang, nilainya kurang gitu, kurang terhibur gitu. Pernah sih saya posting video lucu gitu, terus di saya terhibur gitu, tapi di orang lain followers beberapa ada yang tidak terhibur. Ya menurut saya itu wajar sih, karena setiap konten yang dibuat itu pasti ada yang suka dan setiap konten yang dibuat itu pasti juga ada yang tidak suka. Jadi tujuan buat konten itu ya untuk orang-orang yang suka aja, yang paham aja lah gitu dengan konten yang kita buat gitu. Yes. Pertanyaan selanjutnya, menurut admin sendiri seberapa pentingnya media partner bagi lingkungan sekitar, khususnya Inhale? Media partner Bagi lingkungan sekitar. Media partner itu penting lah untuk kita semua ya. Jadi untuk mengenal seseorang aja kita butuh media, namanya itu media. Ada teori namanya teori Laswell. Jadi media itu berperan penting dalam berkomunikasi. Jadi di Laswell itu pertama itu siapa yang berbicara. Ini aku lupa ya, tapi ini bagian dari teori itu. Siapa yang berbicara kepada siapa, menggunakan media apa, isi pesannya apa, dan efeknya apa gitu. Jadi kita berbicara kepada followers menggunakan media apa, isi dari pesannya itu apa, dan kira-kira dari pesan tersebut memberikan efek enggak ya. Jadi penting sekali media itu agar komunikasi kita itu tertuju gitu. Misalnya kalau kita buat kita misalnya pengen jualan gitu, kita adalah pembeli dan yang diberikan kepada kita penjual dan diberikan kepada pembeli gitu. Menggunakan media apa, medianya ya komunikasi gitu, pesannya apa gitu. Dan kira-kira setelah kita memberikan pesan kepada pembeli itu berefek enggak ya? Nah, biasanya gitu sih. Jadi kalau media partner itu penting karena komunikasinya itu agar orang-orang tahu gitu apa aja informasi yang dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengedukasi pemuda milenial untuk memberikan konten yang baik? Gimana nih sebagai mimin Insta Inhale? Konten yang baik. Mengedukasi kan banyak kan yang di bawah 18 tahun. Jadi buat teman-teman yang pembuat konten, cara membuat konten yang baik itu adalah konten yang tidak membuat orang sakit hati. Jadi Misalnya kalau kamu buat konten itu gimana ya? Aku pikir. Iya. Jadi kalau kamu buat konten itu jangan pikirkan tujuan. Kamu pikirkan tujuannya itu jangan ke uang dulu lah gitu. Pikirkan ke kontennya dulu. Jadi waktu sebelum Insta Inhale itu lahir, saya sudah mengkonsepkannya dulu tanpa mikirkan uang terlebih dahulu. Mungkin kalau saya mikirkan uang lebih awal, Insta Inhale nggak bakal jalan. Karena followersnya sudah pasti sedikit untuk awal-awalnya kan. Nah jadi seperti pada awalnya itu saya membuat konten itu konsepin dulu kita membuat konten seperti apa. Jadi di akun Instagram saya itu saya konsepin hari ini ada program kuliner, hari ini ada program musik, hari ini ada program video lucu, hari ini ada program story atau story, cerita-cerita apa gitu. Ada program Inhale School gitu. Jadi kita buat program itu nanti agar
kita bisa tidak bingung gitu kedepannya bakal buat konten apa, karena kita sudah mengkonsepkannya gitu. Jadi konten yang baik itu adalah konten yang sudah kita rencanakan. Berarti harus menggunakan fungsi manajemen ya. Iya. POAC, planning, organizing, Ya. activating, dan controlling. Planning yang paling penting. Iya. Kembali ke profil Insta Inhale nih. Saya masih kepo nih. Semua tentang Indragiri Hilir. Nah, Yang pertama wisata. Mau nanya nih, 3 rekomendasi wisata Mimin Insta Inhale. wisata. Ini tergantung sih. Kalau kamu wisatanya seperti apa dulu? Mungkin kalau ada yang pengen ke pantai atau pengen ke air terjun, pengennya segar. Kalau saya sih lebih suka wisata heritage. Wisata heritage itu kita mempelajari edukasi tentang masa-masa sejarah tentang Inhil gitu. Ya, misalnya kemarin saya ke Enok. Ke Enok itu ada kulinernya apa gitu. Saya datang ke kedai kopi, kemudian saya keliling ke Enok itu ada rumah peninggalan Belanda, Iya. dan sekolah pun ada yang dari peninggalan Belanda juga. Jadi yang saya pelajari di Enok itu bahwa Enok itu adalah salah satu kecamatan yang tertua katanya, dan bahkan Belanda aja masuk ke sana gitu kan. Tapi kalau untuk wisata-wisata untuk kalian menghibur diri, ada Pantai Solop. Kalau yang saya pelajari dari Pantai Solop itu, yang uniknya itu karena pasirnya yang berbeda, warna airnya juga beda sih. Beda dengan pantai di Sumbar. Iya. Tapi yang enaknya itu kita dapat bersosialisasi dengan warga di sana. Nah, yang saya suka itu kegiatan warga di sana yang memancing udang gitu. Jadi kalau kita masuk ke Solop itu kita melihat di sekitaran rumah itu ada masyarakat yang pakai tali terus untuk pancing udang gitu. Jadi saya dapat mempelajari, oh gini loh cara mancing udang gitu. Di Solop enak kalau kita bersepeda sore-sore gitu keliling di sana enak. Yang pertama di Solop ya. Yang kedua ini 3 ya. Tiga. Yang kedua itu wisata daerah yang pernah saya explore. Saya belum pernah ke air terjun 86, belum pernah ke Kemuning dan Keritang, tapi mungkin nanti next time bakal ke sana dengan cari potensi wisata di sana. Tapi kalau yang pernah saya kunjungi itu ada Kuala Enok. Jadi Kuala Enok itu kalau kita masuk ke sana itu kita lihat orang-orang pada jemur ikan asin gitu. Nah, jadi itu jadi suatu pelajaran sih bagaimana saya dapat mempelajari kultur budaya yang ada di sana sih. Dan kalau ke Kuala Enok itu kalian mesti cobain kuliner di sana sama ngopi di sana. Enak, murah juga. Sesuai budget ya. Iya. Dan yang ketiga Tembilahan. Tembilahan tuh memang tak ada wisatanya tuh, ada nggak ya? Heritage ya. Di Tembilahan itu nyaman aja sih sama orang-orang yang ada di sekitar. Dan kalau paling enak duduk di pinggir sungai Indragiri minum kopior, udah itu enak tuh wisata ya bagi saya. Selanjutnya 3 kuliner rekomendasi Mimin Insta Inhale. Kuliner Canai Johor di Jalan Abdul Manap, tadi pagi baru buka. Kemudian ada yang rekomendasi itu mungkin kalau untuk pendatang mesti cobain kopior di Tatlau, minum es kopior. Dan yang ketiga jangan lupa pisang kepit, empek-empek. Dah itu. 3 komunitas yang sering bekerja sama dengan Insta Inhale. Komunitas akhir-akhir ini aku menyebutnya komunitas ini sebagai partner ya. Tapi yang aku support itu ada Tembilahan Skateboard, Lacak Fitgram,
Kemudian komunitas selanjutnya yang sering bekerja sama ya. Apa ya satunya lagi? Dua itu sih yang stand up juga. Stand up ya. Iya. Kalau 3 tempat belanja rekomendasi Mimin nih. Belanjanya bisa dalam bentuk merchandise Iya. atau kesukaan Mimin aja. Kalau belanja beli oleh-oleh ada di Tanjung Harapan. Ini untuk kategori oleh-oleh ya. Oleh-oleh. Oleh-oleh itu ada di Tanjung Harapan di samping lapangan futsal itu. Kemudian ada di Sabta Marga. Aku lupa namanya, di kanan. Ada di Jalan Haji Sadri juga, itu untuk oleh-oleh. Kemudian tempat belanja selanjutnya itu Pasar Jongkok. Itu ada di Jalan Sultan Syarif Qasim dekat pasar. Kemudian ada Kayu Jati. Kadang ada juga sih yang jual-jualnya itu di rumah sendiri gitu. Itu Pasar Jongkok rekomendasi untuk belanja karena murah-murah juga. Dan barangnya hype beast. Iya, barangnya habis. Berkelas semua. Kemudian yang ketiga tempat belanja yang sering itu apa lagi ya? Saya jarang keluar rumah, Pak. Tapi rajin bersepeda. Iya, rajin bersepeda. Belanja untuk pasar deh ya. Pasar ya. Kalau pasar di pasar pagi. Pasar pagi. Karena bersih. Kalau enggak di pasar Kayu Jati. Karena di sana ada kategori tempatnya. Jadi Kayu Jati itu ada tempatnya itu. Ini bagian PJ semua. Ini jualan sayur semua. Jualan daging semua. Jadi tidak nyatu semua. Jadi dia ada tempatnya masing-masing ya. Itu Kayu Jati keren sih pasarnya. Kalau 3 event yang sangat ditunggu-tunggu Wah. atau 3 event rekomendasi yang perlu didatangi warga Inhil. Event menongkah biasanya di Agustus adanya atau September. Event menongkah itu kita melihat wisata heritage-nya warga di wilayah sekitaran Kuala Eno. Dia cara mereka menangkap kerang gitu. Jadi itu menggunakan sampan kecil. Tapi saya belum pernah ke sana, cuma tahu infonya aja. Dan di sana kerennya lagi ada pacu lari di atas lumpur, itu keren juga sih. Nah, kemudian wisata selanjutnya eventnya festival Seri Gemilang. Itu biasanya di lapangan Gajah Mada akhir tahun biasanya. Jadi di event itu mengundang para penari dari mancanegara dan nasional juga, provinsi lain, misalnya dari Kalimantan, dari Malaysia, dari Singapura, itu diundang untuk ke Inhil untuk mengikuti lomba tari itu keren. Kemudian Gema Muharram ini eventnya paling banyak mendapatkan penghargaan MURI. Jadi kerennya yang membuat kultur yang saya senang itu kadang kan karena saya mahasiswa kan kadang rindu gitu dengan Tembilahan. Saya mahasiswa di Pekanbaru, jadi kadang saya rindu juga dengan Tembilahan gitu. Yang buat saya rindu di Tembilahan itu ketika Gema Muharram itu bubur Asyura gitu. Jadi kan kalau di wilayah-wilayah lain itu, daerah selain Inhil, sangat sulit untuk saya menemukan bubur Asyura itu, apalagi di hari Muharram itu. Jadi yang saya tahu cuma ada di Inhil sih, yaitu wisatanya, eventnya. Budaya. Kalau 3 budaya yang dimaksud dengan budaya di akhir nih, tujuan saya mencantumkan budaya itu agar followers itu tidak melupakan budaya-budaya yang ada di Inhil gitu. Jadi saya kayak tarinya atau ceritanya itu biasanya cerita-cerita masa sejarah Inhil itu biasanya diceritakan melalui teater oleh anak-anak sanggar. Misalnya cerita tentang Tengku Sulung diceritakan menggunakan dalam bentuk teater.
Jadi jangan sampai lupa dengan budaya. Di situ saya ingin memperkenalkan misalnya kesenian yang ada di Inhil itu apa gitu. Itu sih. Jika pengen bekerja sama, hubungi WhatsApp. Berarti di Insta Inhil melayani kerjasama apa aja nih? Kerjasama itu tergantung dari follower sih, kalian mau kerjasama apa gitu. Kalau minta promosiin bisa gitu, misalnya kalian punya usaha pengen dipromosikan, itu bisa kita bantu promosikan. Kemudian misalnya ada komunitas atau event organizer yang pengen buat event yang ada event di Tembilahan atau di sekitarnya di Inhil, pengen kerjasama di Insta Inhil, itu bisa. Atau dari kalian pengen jadi kontributor, misalnya kalian ada foto atau video menarik nih tentang daerah-daerah yang ada di Inhil gitu, silahkan kirim aja videonya, jadi kalian otomatis jadi kontributor dari Insta Inhil biasanya. Tapi ini aku kasihkan prosedurnya ya. Biar nggak menyimpang gitu ya. Jadi kalau untuk promosi di Insta Inhil itu biasanya ada promosi usaha, itu biasanya berbayar sih, berbayarnya nggak mahal kali lah gitu. Menurut saya. Jadi kenapa harus berbayar, karena kita mempromosikan gitu, tujuan kita mendatangkan orang-orang ramai ke usaha teman-teman. Kemudian bagaimana caranya, kalian yang punya usaha bisa kirimkan produknya ke kita gitu, atau kirimkan sampelnya gitu. Karena kita mesti, untuk mempromosikan sebuah produk usaha itu kita harus mereview terlebih dahulu gitu, agar kita tahu rasanya gitu kan. Jadi kita nggak mau itu setelah kita nggak tahu rasa tapi kita posting gitu, nanti takutnya salah rekomendasi gitu. Makanya jadi selanjutnya ada event. Kalau event ini gampang gitu. Kalau kalian mau buat eventnya komunitas, kalian cukup cantumkan logo kita aja di brosur, spanduk, atau semua media promosi kalian lah gitu, spanduk, poster gitu, tinggal cantumkan logo kita aja. Tapi kalau pengen tim kita langsung liputan, bisa juga. Untuk liputan eventnya langsung, tinggal hubungi WhatsAppnya langsung. Kemudian misalnya untuk menjadi kontributor itu ya tinggal kirimkan aja videonya atau fotonya. Nanti akan kita selektif, kalau misalnya itu layak untuk kita posting, bakal kita posting dan kita jadwalkan. Kalau belum layak ya mungkin belum bisa kita posting, itu sih. Tinggal hubungi aja di profil Instagramnya, ada bit.ly _halo Insta Inhil. Sangat panjang. Kita akan mengulik-ngulik lagi. Menurut Mimin sendiri apa ini saran bagi konten kreator Inhil dan pemuda yang ingin memulai karir di platform digital apa nih? Kuncinya cuma satu, konsisten. Karena memulai itu mudah, cuman yang bikin sulit itu adalah konsisten gitu. Kalian tidak perlu buat konten setiap hari, tapi kalian buat aja konten setiap minggu atau setiap bulan. Yang penting kalian konsisten aja gitu. Jadi kadang Insta ini juga tidak konsisten gitu dalam membuat konten. Kita juga pernah buat program Ramadan, program Inhil melawan Covid, dan itu beberapa ada yang tidak konsisten karena kita kekurangan informasi aja sih. Nah, yang paling penting dalam membuat konten itu sebagai konten creator itu ya konsisten. Gak perlu buat konten itu setiap hari gitu, tapi biarpun sekali seminggu, yang penting kalian konsisten gitu. Jadi kalau di Insta ini itu saya tetap konsistennya posting minimal 1 hari 1 postingan, itu konsistennya saya gitu. Kemudian saya kasih contoh deh,
kemarin pernah ketemu anak-anak lacak Fitgram. Jadi dia nanya kira-kira yang bagus itu untuk posting konten itu di waktu kapan ya gitu. Ya saya jawab, tidak, waktu bukan menjadi patokan kapan orang ramenya, jangan buat seperti itu gitu. Tapi kalian yang buat orang tuh datang ke sini gitu. Misalnya itu kalian buat postingannya itu setiap minggu hari Selasa segini. Jadi orang setiap hari Selasa mereka bakal nunggui konten dari Lacak Fitgram itu gitu. Jadi konsisten aja sih kuncinya untuk konten creator. Karena beberapa ada yang memang ada akun-akun sejenis seperti InstaInHeal ini yang akun publik menyampaikan informasi yang sama gitu, sejenis. Jadi kuncinya itu yang konsisten, jangan putus, tidak posting apapun gitu. Itu aja sih konsistennya ya. Dan yang ingin mengetahui apa tadi, salah satu akunnya ada InHeal melawan COVID-19 ya. Iya. Ingin mengetahui informasi tentang COVID-19 di InHeal bisa follow di InHeal melawan COVID-19. Iya. Ini adalah akun resmi relawan InHeal melawan COVID-19. Atau bisa dikunjungi webnya. Apa webnya? Webnya itu instainheal.com/melawan COVID-19. Jadi itu program yang kita buat sih sebagai edukasi dan informasi mengenai COVID-19 yang ada di InHeal. Iya. Dan untuk selanjutnya, menurut Mimin sendiri siapa sih yang keren untuk kami undang selanjutnya? Oh iya. Siapa nih? Banyak. Banyak ya. Banyak. Tiga rekomendasi ya. Undang yang menginspirasi ya. Saya sarankan untuk mengundang teman-teman dari Tembilan Skateboard. Mungkin dia punya apa ya? Mungkin dia punya keluhan atau inspirasi, cerita mengenai Tembilan Skateboard untuk dapat diperkenalkan. Itu perlu diperkenalkan sih. Kemudian ada komunitas di InHeal itu komunitas literasi. Nah, itu namanya TBM Hamfara. Jadi itu adalah perpustakaan yang dikelola oleh komunitas. Di situ kita bisa baca bukunya. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Dan perpustakaan tersebut yang saya tahu di rumah sih dia. Kadang juga mereka turun ke sekolah menggunakan yang namanya program gerobak baca. Nah itu TBM Hamfara perlu diundang juga sih. Kemudian content creator boleh undang Lacak Fitgram juga untuk mereka dapat datang. Mungkin dia punya cara-cara untuk membuat konten video yang baik atau sharing tentang hal seperti itulah ya. Iya. Baik, itu tadi pembahasan dari admin InstaInHeal kita. Dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Jika ingin bekerja sama dengan InstaInHeal bisa langsung aja di bit.ly/haloinstainheal atau di Instagramnya. Saya dari POAS Podcast of Rizal undur diri, and terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, and see you on the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mimin InstaInHeal. Sama-sama, Opa, telah mengundang saya.